Bismillahirrahmanirrahim. Bab zakati la tajibu zakatu illa ala kulli muslimi wal jami'i wa dzalika min anwa'i al-awwalu an-na'am Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab zakati, bab zakat. Dan ini zakati tidak wajib zakat tidak ada kulit muslim kulit jadi kecuali atas orang yang merdeka muslim bukan jadi. Wadhalika bi'anwa'in, dan demikian itu di dalam berbagai macam. Artinya bahwa pembahasan kita pada malam ini yaitu tentang zakat. Apa arti zakat? Menurut bahasa zakat artinya tertiru warna suci dan mengembangkan, atau ada kata-kata nasiyadah bertambah, wal khairu kebaikan, wal barokah keberkahan. Karena Allah Ta'ala mensucikan orang yang zakat dengan zakat tersebut dari dosa-dosa yang termasuk daripada sifat bakil, sifat kulit kikir. Ini makna daripada menurut bahasa. Tetapi kalau menurut ulama al-fiqih, bahwa zakat itu adalah harta yang dikeluarkan secara khusus atas aturan secara khusus dengan niat yang khusus serta dibagikan kepada golongan yang khusus. Ikhrajul mali maksusi ala wajhil maksusi biyadil maksusi yusorifu litorku hadil maksusatin. Itu makna daripada zakat menurut al-fiqih. Artinya ikhrajul mali maksusi, mengeluarkan zakat harta yang khusus. Jadi semua harta dikeluarkan zakat. Nah, jadi ada harta-harta tertentu saja yang wajib dikeluarkan zakat, seperti emas dan perak, apalagi perdagangan, apalagi peternakan, apalagi pertanian dan sebagainya. Jadi ada beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi semuanya. Begitu juga ada aturan yang khusus, yaitu contohnya seperti apa? Kalau zakat emas harus mencapai nisab, kemudian mencapai 1 tahun, itu harus terpenuhi daripada syarat tersebut. Kalau belum terpenuhi, ya maka tidak wajib. Meskipun kita punya emas, tapi belum mencapai nisab, ya tidak wajib zakatnya. Yang punya emas masih berapa doang, mau 10 tahun juga tidak wajib. Ya. Tapi kalau sudah mencapai nisabnya, isunya mismol, yaitu sekitar 84 gram kurang lebih, ya, maka nunggu 1 tahun kemudian baru wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga dengan niat yang khusus. Artinya ketika mengeluarkan zakat ini harus berniat. Apa dalilnya? Innama a'malu binniyat. Jadi nawaitu an ukhrija zakat al-mali, ya. Kemudian dibagikan kepada orang-orang yang berhak secara khusus, yaitu ada 8 golongan, ya, termasuk mereka adalah fakir, miskin, kemudian ibu sabil, kemudian fisabilillah, kemudian ada 8, ya, semuanya yang sudah termasuk di dalam Al-Quran. Kemudian
daripada makna zakat tadi kita sudah pahami, ya. Nah, di dalam zakat ini memang perintahnya hampir berdampingan dengan sholat, ya. Aqimus sholat wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Ini apa menunjukkan bahwa kalau sholat itu khusus hubungan kita dengan Allah. Ya, tapi kalau zakat itu hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi meskipun zakat ini kita berhubungan dengan manusia karena perintah Allah, ya maka menjadi wajib dan termasuk daripada rukun Islam, ya. Dan diwajibkan zakat ini itu pada tahun kedua Hijriah, ya, pada bulan Sa'ban. Dan hadis-hadis yang menunjukkan daripada keutamaan zakat itu banyak, gitu ya Pak. Jadi hadis Nabi bersabda, "Az-zakat qansharatul Islami." Zakat adalah harta jembatannya orang Islam. Man ada zakat mali zakat syarbu. Barang siapa yang mengeluarkan zakat hartanya, telah hilang daripadanya keburukan. Hasibu amwalakum bizakati, bentengilah harta kalian dengan zakat. Wadau amwalukum bisedaqati, dan obatilah orang yang sakit dan kalian dengan sedekah. Wastaqbalu amwal dan balai bidu'ai wa tabarruki, dan hadapilah gelombang ujian dengan doa dan permohonan. Artinya ini hadis-hadis yang menuju kepada keutamaan di dalam berzakat, ya. Jadi kita juga kalau memang sudah ada kewajiban di dalam mengeluarkan zakat, maka kita harus keluarkan. Karena zakat ini ada dua. Nah, yang pertama zakat badan, akan zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Kalau zakat fitrah sih, insya Allah dah tiap bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri kita sudah mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau yang zakat mal, ya kebanyakan orang juga masih belum memahami. Ada juga yang masih cuek, ya artinya ya, masa bodoh begitu ya. Padahal dia sudah wajib di dalam pengeluaran zakat malnya. Kemudian di dalam syarat wajibnya zakat, kalau muslim sih memulai dengan kalimat dan tadi zakat, tidak wajib zakat illa ala kulli muslimin wa jadi, kecuali atas orang yang merdeka, yang muslim, yang bukan jamin. Artinya wajib zakat yang pertama apabila dia seorang Islam. Kalau yang ngaku orang Islam udah memenuhi syarat yang pertama, ya, yaitu di dalam mengeluarkan zakat. Berarti kalau orang kafir asli tidak boleh zakat. Bagaimana dengan orang murtad? Awalnya Islam, keluar dari Islam, murtad, maka dia memang tidak sah di dalam mengeluarkan zakat. Karena salah satu syaratnya harusnya niat untuk mengeluarkan zakat, dan niat ini harus orang Islam. Makanya orang murtad ketika dia mengeluarkan zakat tidak sah. Tetapi kalau dia masuk Islam lagi, maka wajib dia membayar zakat di waktu dia murtad. Berbeda dengan kafir asli. Kafir asli dari lahir orang tuanya kafir, dia kafir juga. Pas dia dewasa umur 40 tahun masuk Islam. Nah, apakah dia wajib zakat? Tidak wajib zakat, dia hitungannya ketika pas masuk Islam, gitu ya. Meskipun dia punya harta yang banyak, nah, gitu. Jadi tidak bisa untuk tidak murtad. Nah, kalau murtad jadi wajib kodok, ya. Kemudian syarat yang pertama kan Islam, yang kedua adalah kur, merdeka. Ya,
Berarti kalau orang budak nggak wajib zakat. Maupun ya. Jadi memang kalau budak ini kan ada yang budak rokik, budak asli, ada yang budak perubahan, ada yang budak berkatap. Kalau budak rokik memang dia nggak wajib zakat. Tapi kalau budak perubahan, sebagian dia budak, sebagian dia merdeka, maka dia wajib zakat. Kalau budak perubahan, ya. Syarat yang ketiga ini yaitu ta'ayyunul milki. Nah, ini kepemilikan yang jelas. Jadi kalau kepemilikan yang tidak jelas kepada dirinya, dia megang benda tapi tidak jelas kepemilikan dia, maka nggak wajib zakat. Apa contohnya? Seperti suatu benda yang diwakafkan atas secara umum. Ya, contohnya seperti ini, ketua DKM mengelola harta masjid. Harta masjid ini bukan berarti untuk bangunan masjid doang ya. Ada orang yang mewakafkan ruko. Ini saya wakafkan ruko saya buat masjid tanpa misalnya. Maka hasil ruko tersebut buat masjid. Siapa yang mengelola? Ketua DKM. Yang ada dia yang menjalankan wakaf tersebut. Nah, jadi kalau kumpul itu harta banyak ya, atau dijadikan usaha lagi, dagang lagi misalnya yang dari harta masjid, maka meskipun DKM tadi mempunyai harta yang banyak, tapi itu harta dari wakaf masjid, dia wajib zakat itu ya, karena kepemilikannya tidak jelas. Karena nggak boleh kita menggunakan harta wakaf semua kita, nggak boleh ya. Jadi harus ada peruntukannya buat masjid, beli kipas angin, beli cat, beli apa lagi. Ini buat masjid, ini kebutuhannya ya. Masa uang wakaf masjid kita gunakan buat apa? Di mobil, di motor, itu nggak boleh. Tidak boleh kan? Nggak boleh, usah ya. Jadi kalau memang mau buat masjid harus diutamakan masjid. Atau misalnya wakaf diutamakan buat orang fakir. Jadi setiap orang fakir dia bulan dapat jatah mereka. Ya sembako bisa sembako. Nah, tapi harta orang fakir tersebut banyak, misalnya ya bibit emas misalnya buat investasi. Ya, karena banyak yang ngasih sodako orang fakir, ya maka diputar uangnya. Nah, hasilnya buat orang fakir yang ada di kampung sekitar sini misalnya, itu namanya kepemilikan yang tidak jelas, tidak wajib zakat atau cuma ya, karena ada yang umum. Ya. Tapi kalau wakafnya buat perorangan, jelas kepemilikannya, itu baru wajib zakat itu mah, karena buat sebulan wakafnya. Boleh tidak wakafnya buat orang? Boleh. Ya. Saya wakafkan ini motor buat bulan misalnya, udah dia pakai untuk kegiatan sehari-hari. Nah, jadi ketika dia bisa menghasilkan harta dengan motor tersebut, ya maka kalau hartanya mau zakat, wajib dia mengeluarkan zakat tersebut. Ya, itu syarat ketiga, ta'ayyunul milki, ya, kepemilikan yang jelas. Yang keempat syaratnya tamamul milki, yaitu kepemilikan yang sempurna. Ya, maka kalau kepemilikan yang tidak sempurna, wajib zakat. Siapa contohnya? Budak mukataf. Budak mukataf ini adalah budak yang dibebaskan dengan syarat, kamu bebas asalkan memberikan saya sejumlah uang sekian, silakan kerja. Nah, itu namanya budak mukataf. Kalau dia belum bisa mengumpulkan harta dengan jumlah sekian, dia kasih ke majikannya, maka dia bebas. Nah, maka budak mukataf ini juga wajib zakat, karena tidak sempurna daripada kepemilikannya.
sebetulnya dia masih budak, cuma ada persyaratan. Jadi kalau budak itu kan hartanya memang sebetulnya punya majikannya, makanya dia tak zakat. Ya. Jadi kalau kepemilikan yang sempurna baru wajib zakat. Seperti kalau mereka punya emas, ya udah punya kita, mau kita jual, mau kita simpan, setelah kita itu mah, ya. Maka wajib zakat kalau begitu. Kemudian syarat berikutnya tayakunu wujud, yakin keberadaan pemilik harta. Artinya kalau harta tersebut artinya masih bentuk warisan. Ini kita punya orang tua kaya raya, ya, udah pasti kita sebagai anaknya, sebagai pewarisnya. Kalau bapak kita meninggal, ini warisannya buat kita semua, misalnya meninggal, tapi bapaknya masih hidup. Ya. Maka apakah ini anak menunjukkan? Menunjukkan. Ya. Kenapa? Karena belum yakin keberadaan ibu harta. Nunggu bapaknya meninggal dulu, dapat warisan baru dia punya harta. Meskipun kata bapaknya punya kamu apapun kamu minta saya kasih dah. Begitu. Anak itu satu-satunya anak meninggal, ya, maka apapun dibutuhin. Nah, tetapi karena bapaknya masih ada, berarti dia ada harta tetapi tidak yakin daripada keberadaan harta tersebut, kepemilikannya, karena tetap pada warisan tersebut. Ya, begitu juga harta yang diwakilkan kepada janin. Ya, janin misalnya ini diwariskan kepada janin, maka juga tidak wajib zakat. Itu artinya yakin keberadaan pemilik daripada harta tersebut. Nah, kemudian oleh janin, ya, selain daripada janin. Nah, kalau di dalam kewajiban zakat ini pendapat Imam Syafi'i memang balik berakal, anak kecil dewasa ini sudah menjadi syarat di dalam wajibnya zakat. Artinya kalau anak itu kategorinya belum balik, tapi dia punya harta banyak. Ya. Ini anak kecil masih umur 2 tahun, ditinggal sama kakeknya meninggal dunia, katanya pokoknya ini saya nanti bagi anak cucu saya nih, sekian emas misalnya, 100 gram emas buat dia. Nah, bagaimana kewajiban zakat ketika pemilikan emas yang dimiliki oleh anak kecil? Kewajiban zakat kata Imam Syafi'i wajib zakat. Nah, meskipun dia belum balik. Begitu juga orang gila punya harta banyak, tetap dia wajib zakat. Nah, ini punya pertanyaan, siapa yang mengeluarkan zakat tersebut? Yaitu walinya. Jadi wali anak tersebut yang wajib mengeluarkan zakat dari anak tersebut. Sama dengan orang gila, walinya. Nah, ya. Dan itu karena dia punyanya harta, yang dimana harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak ada persyaratan balik yang berhak di dalam kewajiban mengeluarkan zakat. Ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i. Meskipun nanti ada beberapa mazhab yang mengatakan harus wajib yang namanya balik dan berakal, seperti mazhab Imam Abu Hanifah misalnya. Jadi kewajiban di dalam mengeluarkan zakat syarat-syaratnya yang pertama adalah Islam, yang kedua merdeka, ini kita semua merdeka, yang ketiga kepemilikan yang jelas, yang keempat kepemilikan yang sempurna, yang kelima yakin keberadaan pemilik harta. Nah, gitu ya. Jadi kalau memenuhi daripada 5 syarat tersebut, ya wajib akan daripada mengeluarkan zakat. Makanya anak kecil di dalam zakat fitrah misalnya tetap wajib dia, ya tetap wajib. Jangan sampai ada mengatakan anak saya itu belum balik, masa keluar zakat fitrah? Karena zakat fitrah salah satu syaratnya adalah apa? Mendapati bulan Ramadan dan mendapati
malam Idul Fitri. Kalau tidak berarti salah satu syarat, maka dia wajib zakat fitrah. Meskipun bayi baru lahir, ini bayi baru lahir pada tanggal 30 Ramadan, kemudian masuk kepada malam Idul Fitri. Nah, bagaimana dia wajib nggak? Wajib, ya, wajib karena daripada pengeluaran zakat fitrah. Ya, apalagi anak sudah lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ini di dalam zakat fitrah. Kemudian al-awwal, ya, di dalam zakat kewajiban zakat ini memang ada beberapa macam dari itu. Yang pertama zakat mal, yang kedua zakat fitrah badan. Maka musholli membahas di dalam pembagian zakat ini. Yang pertama zakat mal, yang zakat. Salah satu daripada zakat mal adalah al-awwalu an-na'am, yaitu zakat peternakan. Babi kulli khamsin minal ibli, maka pada setiap 5 dari unta, ila isrina sampai 20 unta, satu jazaatun adalah satu ekor kambing yang berumur 1 tahun, atau jazaatun dhani, atau seekor domba lalu sanatun yang berumur 1 tahun, atau saniyatu ma'zin, atau domba yang berdomba betina yang berumur, yang kau saniyatu ma'zin, atau domba betina, kau saniyun lahu sanatani, atau kambing Jawa yang berumur 2 tahun, jantan atau betina. Ya, jadi yang pertama dibahas oleh Muslim adalah zakat peternakan. Di dalam zakat peternakan juga enggak semua hewan wajib zakat, ya, yaitu hewan yang disebut sebagai na'am. Yang pertama adalah onta, ya, yang pertama adalah hewan onta. Kalau kita punya peternakan onta, maka wajib zakat. Ya, yang kedua adalah bakor, sapi. Yang ketiga adalah bonang, kambing. Nah, 3 doang tuh. Kalau kita punya peternakan ayam, wajib zakat? Tidak wajib. Peternakan selain yang ketiga ini, apa wajib zakat juga? Tidak wajib. Pokoknya yang 3 ini doang, yang onta, bakor, sapi, dan kambing. Nah, kalau di dalam peternakan sapi, kalau punya baru 1 ekor doang, itu wajib zakat. Nah, nggak wajib zakat. Kapan wajib zakatnya? Kalau sudah punya 5 ekor onta, punya 5 ekor onta, maka wajib zakat. Yang dimana 5 ekor onta, nah, ini juga sudah mencapai 1 tahun, ya. Karena di dalam syarat wajibnya zakat peternakan, yang pertama dulu nisab, yaitu mencapai nisabnya. Nah, ini kalau kita punya onta baru 1 belum sampai nisab, 2 belum sampai nisab, 3 belum sampai nisab, 4 juga belum sampai nisab. Nah, kalau udah 5 baru katakan sudah mencapai nisabnya. Nah, baru dikeluarkan zakat. Nah, belum dulu, ya. Syarat yang kedua apa? Sudah melewati 1 tahun. Kemudian al-bakhul melewati 1 tahun. Kalau belum melewati 1 tahun, boleh zakat. Kita punya 5 onta, tapi baru dapat 6 bulan. Bulan ke-7 ontanya dipotong, berkurang jadi 4 onta. Kemudian sampai 1 tahun 4 doang ontanya. Nah, bagaimana zakat? Tidak wajib zakat, karena kepemilikan 5 onta tersebut tidak sempurna di dalam 1 tahun. Begitu, ya. Nah, kemudian, ya, syarat berikutnya bahwa digembalakan di padang rumput yang mubah.
bukan milik perorangan. Nah, itu artinya diubah, di pada itu diubah, ya. Enggak nyewa pada tersebut ya. Artinya kalau nyewa itu punya orang, ini punya ubah. Artinya punya pemerintah misalnya, itu di bawah itu aja kan dari larang tuh. Nah, kemudian beda nanti kalau kita ngasih makannya dengan cara narik dulu. Ya, dari pagi kita narik, ke sore narik lagi, ngasih empat kambing, empat onta misalnya, maka nggak zakat tuh, ya, karena tidak diubah. Ya. Kemudian cara berikutnya adalah amilah, hewan itu tidak dipekerjakan. Nah, jadi memang buat peternakan. Jadi kan onta nih ada yang dipekerjakan, artinya sebagai tunggangan. Orang-orang zaman dulu, khususnya orang Arab, mereka itu kendaraan dulu dengan onta, kuda, kedai, ya. Nah, maka kalau onta tersebut dijadikan sebagai kendaraan buat perang, kalau misalkan itu mah, ini mah memang buat diperternak, ya. Jadi hewan tersebut tidak dijadikan sebagai pekerjaan. Nah, ini kan daripada syarat-syarat di dalam wajib menentukan zakat peternakan itu, ya. Yang pertama nih onta, kalau mencapai kepemilikannya 5 ekor maka berwajib mengeluarkan berapa? 1 kambing jantan atau betina yang berumur 1 tahun. Ya, jantan atau betina yang berumur 1 tahun. Atau kambing Jawa. Nah, kalau kambing Jawa bukan 1 tahun umurnya, harus 2 tahun. Karena kalau kambing yang disebutnya kambing domba, kambing domba sama kambing Jawa kacang sebenarnya itu badannya beda. Lebih cepat besarnya kambing domba daripada kambing Jawa atau kambing kacang. Makanya kalau kambing Jawa itu disarankan umurnya 2 tahun. Tapi kalau kambing domba itu 1 tahun boleh dikeluarkan zakat karena memiliki 5 ekor onta. Oh, jadi keluarnya bukan dengan onta itu mah, dengan kambing. Kalau baru 5 ekor. Nah, sebenarnya kalau itu langsung menjurus kepada kalimat 20 ekor onta. Tetapi sebenarnya sebelum 20 ekor onta ada lagi tahapannya. Yang pertama tadi ini 5 ekor onta mengeluarkan 1 kambing domba yang berumur 1 tahun atau kambing kacang yang berumur 2 tahun. Nah, yang kedua, kalau punya 10 ekor onta maka wajib mengeluarkan kambing domba betina yang berumur 2 tahun kalau punya 10 ekor onta. Tapi kalau punyanya 15 ekor onta, ya maka wajib dikeluarkan 3 kambing domba betina yang berumur 3 tahun. Jadi beda-beda tuh, ya. Ada yang bertahun, ada yang bertahun, ada yang 3 tahun. Nah, ini semakin banyak, dia semakin banyak juga mengeluarkan zakatnya. Ini dengan kambing dulu. Kalau batasnya tadi 15, 5, 10, 15, nah 20 ekor onta, maka wajib dikeluarkan 4 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Ya, umur 2 tahun dari ini baru daripada mengeluarkan dengan seekor kambing. Ya, ini meskipun kita di sini juga ada yang ternak onta, juga ada ternak onta di sini. Ada sapi. Ini kan kita tetap pelajari ya. Nah, ini ya. Dan waduh ini kita memang ada yang ternak onta di sini. Ya. Nanti kepada orang yang berhak menerima zakat 8 bulan tadi itu. Ya. Nanti sebulan lagi yang bawa alam Islam.